Saya sudah membuat alur untuk email marketing, tapi kenapa tidak berhasil? Oke, baik, kita akan bahas. Saya Anjrah Arsanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di saya kesempatan kali ini, saya akan membahas lebih bagaimana cara kita mendapatkan list yang berkualitas, supaya emailnya juga email yang convert ya. Jadi email yang nanti kalau kita email, peluang penjualannya jadi bagus. Nah, Bapak Ibu sekalian, di video sebelumnya saya sudah bahas salah satu biang kerok permasalahan email itu tidak convert. Salah satunya adalah sembarangannya kita ataupun kita tidak begitu menata strategi bagaimana orang itu masuk ke database email kita. Jadi kadang cuma nyebar-nyebar suruh masukkan email, masukkan email, masukkan email, tapi kita tidak secara sadar membangun siapa sih orang-orang yang sebenarnya layak masuk ke database email kita. Nah, bagaimana kita mendapatkan database yang baik? Maka teman-teman sekalian, sekali lagi kita bikin marketing plan ya. Marketing plan tidak harus digambar tapi sudah dalam pemikiran kita. Kira-kira kita mau ngambil misalnya ibu-ibu muda. Nah, ibu-ibu muda itu kita tarik pakai apa supaya mereka mau secara sadar membagikan emailnya kepada kita. Misalnya kita bikin salah satunya membuat lead magnet yang menarik ya. Lead magnet yang menarik. Yang itu membuat ebook panduan mengatasi anak ketika sakit demam misalnya. Apa yang dilakukan di rumah supaya ketika anak sakit demam kita bisa seorang ibu itu bisa menangani secara mandiri di rumah, tidak langsung memberikan obat dan sebagainya. Nah, itu kita bisa sampaikan dalam bentuk e-book atau panduan gratis ataupun video ya. Nanti silakan email, begitu email nanti kita akan kirim panduan tersebut via email gitu. Panduannya secara email. Jadi orang akan secara merta membangun market tersebut. Beda misalnya hanya kalau kita sebar-sebar saja, kita nggak akan mendapatkan market yang memang betul-betul membutuhkan ataupun sesuai dengan target yang kita inginkan. Audiens yang mau kita bangun, kita nggak ketemu. Nah, lead magnet bisa juga bentuknya checklist kegiatan. Jadi bagaimana checklist kalau kita mau umroh apa saja yang disiapkan 1, 2, 3. Kalau mau silakan download. Itu untuk memancing orang-orang membagikan data email dia ya untuk orang-orang yang mau umroh misalnya. Minimal seperti itu kita udah membatasi. Orang-orang yang memang mau umroh silakan masukkan checklistnya kita akan bagi. Jadi orang yang mendownload email itu atau yang kita akan kirim via autoresponder itu adalah orang-orang yang memang sudah berminat umroh. Ini latihan kita untuk membatasi tersebut. Atau kita membuat kayak sekarang kan zaman live streaming ya, zamannya. Silakan untuk webinar. Nanti silakan database email memasukkan data email Anda, kita akan kabari kapan webinar itu berlangsung. Nah, webinar contoh sesuai dengan topik masing-masing ya. Topik merapikan rumah, apa ikigai ya zaman sekarang yang lagi populer, atau tips diet ya misalkan, ataupun apa yang sifatnya di webinar itu mau Anda bahas. Nah, goal dari kita mengumpulkan database itu kita sudah siapin jualan. Misalnya kayak nanti program diet. Program dietnya akan ada coaching diet 30 hari. Atau ada buku yang lebih lengkap. Atau jualan menu diet. Ataupun misalkan kalau digital marketing ya. Misalnya di awal dikasih tips-tips, di belakang ada workshop-workshop yang memang mau dijual dalam database email tersebut. Nah, jadi pentingnya itu adalah lead magnet ini juga harus nyambung dengan rencana penjualan produk di belakangnya. Jadi masih dalam ceruk pasar yang sama. Jadi misalnya kita menarget ibu-ibu muda, maka ceruk pasar yang tadi sampaikan ya kita mau jualan apa itu produk edukasi ataupun produk untuk ibu skincare-nya buat dia sendiri, untuk perawatan si anak, untuk misalnya aksesoris-aksesoris rumah untuk supaya anak semakin senang misalnya. Itu ataupun alat-alat edukasi, produk edukasi ataupun herbal yang nyambung dengan dunia anak. Ini adalah alur bagaimana kita mempergunakan awal lead magnet tangkapan. Lead magnet itu silakan download ebook, masukkan email, silakan masukkan email Anda, kami kirimi tips ini dan sebagainya. Ya, itu adalah pola-pola untuk awal lead magnet. Nah, kita buat lead magnet kan orang mau masuk email. Ini juga bisa untuk WhatsApp sebenarnya ya. Jadi kalau mau di bagian email silakan taruh WhatsApp. Nah, nanti kita akan begitu dia chat, kemudian kita kirim WhatsApp via WhatsApp. Ini juga bisa berlaku untuk WhatsApp sebenarnya. Metodenya hanya berubah platform antara email menggunakan WhatsApp. Yang kedua, bagaimana cara kita supaya bisa mendapat email yang berkualitas? Nah, kalau Bapak Ibu sekalian misalnya membuat konten ya, konten di TikTok, di Instagram, di Facebook, kemudian dikasih link menuju sebuah landing page. Nah, landing page-nya itu membahas benefit apa sih yang didapat ketika dia nanti masuk email list kita. Semakin bagus dan jelas benefit yang ditampilkan dalam landing page tersebut, orang akan dengan sukarela, dengan niat yang sungguh-sungguh memasukkan emailnya. Jadi bukan asal memasukkan email. Karena begini, problem juga ketika di email marketing, orang tuh sekarang ada teknologi namanya temporary email. Email temporary yang hanya dipakai untuk sekali. Jadi utamanya ini email-email dari Rusia nih. Beberapa itu ada temporary. Jadi email hanya sekali pakai. Begitu untuk konfirmasi, dapat ebook, langsung emailnya akan otomatis disposable. Nah, ini akan mengganggu database kita. Jadi email-email kadang saya lihat itu kebanyakan email yang menggunakan ekstensi Rusia. Misalnya anjrah at apa belakangnya .ru gitu. Nah, itu beberapa diantaranya adalah email-email disposal, email yang sekali pakai untuk
ngerjain orang-orang yang mengumpulkan database menggunakan email. Ya ini memang musuh ya. Ini di semua metode digital marketing memang ada oknum-oknumnya, ada challenge-challenge-nya. Tinggal Anda sebagai seorang digital marketing, apalagi yang memilih segmentasi untuk memaksimalkan penjualan dengan email, ini bagaimana bisa mengatasi hal tersebut ya. Nah, tambahannya selanjutnya adalah eh, buat landing page sudah. Jadi kita membuat landing page yang bagus, kemudian nah, isi emailnya sendiri adalah email-email yang isinya berkualitas. Yang memang ketika orang mendapat email tersebut, sayang nge-delete email itu, sayang meng-unsubscribe email itu. Ada beberapa teman-teman yang di Indonesia pun email marketing itu bagus ya. Jadi kalau kita unsubscribe kayaknya sayang nanti ada update ilmu apa lagi gitu. Sayang kalau nanti. Jadi begini, kadang kita tidak perlu membuat sesuatu yang bagus banget ya, tapi kita membuat suatu karya, membuat suatu email, membuat konten, artikel emailnya, dalam emailnya itu sesuatu yang sayang kalau kita unsubscribe, sayang kalau kita harus meninggalkan email tersebut. Ya walaupun akan ada lah nanti bosan dan sebagainya, ya udah. Yang penting kita masih mendapatkan database email yang banyak, tidak semuanya unsubscribe dari email kita. Jadi bikin konten di email autorespondernya, email marketing juga harus bagus gitu. Lalu ada juga yang menggunakan pengumpulan email tuh metodenya membuat semacam pop-up. Nah, pop-upnya itu kadang maksa. Nah, ini justru akan memperburuk kualitas email. Jadi kadang ada buat pop-up kayak gitu, masukkan email supaya bisa nonton konten. Nah, ini kan orang terpaksa untuk mengisi gitu. Lebih baik misalkan membuat sebuah artikel, nanti ada form email di tengah atau di bawah artikelnya. Ya, kalau kamu tertarik tentang matematika seperti ini, silakan subscribe gitu. Ya, itu kan dengan kesadaran orang itu kan subscribe. Bukan berarti karena kita tutup pakai pop up sehingga kalau nggak bisa ngapa-ngapain nih. Atau bisa pop up pengumpul email yang nge-slide set setelah orang baca 30% baru muncul set, atau di banner di atas muncul sekian detik setelah orang membaca konten kita. Itu akan lebih berkualitas dibanding yang memaksa orang untuk mengisi email gitu. Nah, kadang apa ya? Kadang karena terpaksa tersebut akhirnya orang tuh tadinya nggak betul-betul tertarik sama konten kita, sama ceruk pasar yang kita bangun, ya repot ke belakangnya. Oke, kemudian bagaimana kita kita membuat supaya email ini berhasil konversinya tinggi? Ya, kita emailnya tuh membuat list-list yang tersegmentasi. Jangan email gado-gado gitu. Jadi kalau memang emailnya sifatnya untuk elektronik, ya siapkan email untuk elektronik. Siap email misalnya. Kalau memang daftar penyakit ya, membuat edukasi tentang email GERD ya, email khususnya ini tentang GERD. Kemudian di bawahnya lagi tentang masalah saraf kejepit atau berlari dan lain-lain. Jadi setiap email itu dibuat segmentasi sejak awal. Jangan email yang sifatnya gado-gado. Nah ini kadang tidak pernah berpikir, oh udahlah kumpulin aja blung karena malas bikin form baru, membuat segmentasi lagi. Akhirnya apa? Email tidak convert karena apa? Isinya carut marut. Nah, inilah yang menjadi tantangan bagi Bapak Ibu yang nanti kemudian ataupun Anda yang membangun karir digital marketing mau optimasi secara email, harus sejak awal itu kita sudah memikirkan ini alurnya dari lead magnet seperti apa, kegunaan ke belakang rencananya mau untuk penjualan produk apa itu dibuat yang inline. Nanti kontennya juga dibuat yang inline sehingga insya Allah orang-orang yang memang dia menggunakan yang dia udah masuk ke database email Anda, dia minimal tidak unsubscribe lah. Dia tetap kalau kita kirim itu emailnya akan membuka. Oh ya, sekedar tips dari saya untuk bagaimana membuat orang yang di dalam email engagement, ya kalau bisa dalam kita meng-email, kita tuh tidak sekedar membeli informasi, tapi ngajak bicara ya, ngajak bicara. Gimana? Apakah dari email yang saya sekarang ada yang mau ditanyakan? Gimana? Email yang saya kan apakah seru? Poin apa yang menarik dari email ini yang ketika Bapak Ibu baca, Bapak Ibu dapat informasinya. Jadi di antara kiriman broadcast 1000 email, paling nggak ada beberapa persen. Misalnya Bapak Ibu pakai KPI 10% itu membalas. Nah, itulah yang menjadikan email Bapak Ibu tetap engagementnya bagus dan delivery-nya tidak akan masuk. Insya Allah tidak akan masuk spam, masuk ke inbox. Apalah artinya kita udah email berkali-kali cuma masuk spam tidak pernah dibuka lah, itu kan repotnya. Apalagi Bapak sekalian, email Bapak Ibu sebenarnya sejatinya berkompetisi di HP-nya user itu tidak mudah. Kenapa? Ada email Tokopedia, ada email untuk Facebook, ada email produk ini itu. Nah, Bapak Ibu nyempil. Nah, kalau tidak menarik ya orang tidak akan buka email Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, itu mungkin bahasan tentang masalah email. Nanti kalau memang ada yang ditanyakan ataupun kita ada topik lain, kita akan bedah lagi. Saya Anjrah Adilsanto. Ingat subscribe bagi yang belum subscribe, bisa like, follow. Insya Allah kita akan ketemu lagi di materi konten digital marketing yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.